The Conjuring termasuk film horor paling sukses yang sequelnya selalu dinanti oleh para penikmat film. Daya tarik film ini tak hanya terletak pada cerita atau kualitas akting para pemainnya, tapi juga karena kisah film ini didasarkan pada kisah nyata. Tapi di balik kesuksesan filmnya, ada banyak fakta menarik yang mungkin belum diketahui banyak orang. Fakta apa sajakah itu? Sebelum membahasnya lebih dalam, ayo subscribe dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Waktu pemrosesan film yang terlalu lama. Film berkualitas pastinya tidak dibuat dalam waktu singkat. Begitu juga dengan The Conjuring yang penggarapannya tidak instan dan melalui proses yang cukup panjang. Ide pembuatan film ini mulai tercetus setidaknya 20 tahun sebelum perilisan film pertamanya. Semuanya bermula ketika produser Tony DeRosa Grun memutar rekaman asli yang berisi wawancara antara pasangan Warren dan Caroline Perron. Selama sekitar 14 tahun, sang produser berusaha mengangkat kisah itu ke sebuah film tapi terus menemui jalan buntu. Di tahun 2009 proyek film ini dilirik oleh Summit Entertainment, tapi akhirnya kembali gagal setelah tidak menemui kesepakatan. Hingga akhirnya mimpi sang produser mulai menjadi kenyataan ketika rumah produksi New Line Cinema dan Evergreen Media Group sepakat bekerja sama menggarap film ini. Produser dituntut oleh pemilik rumah keluarga Perron. Keluarga Perron diketahui telah pindah rumah sejak sekitar tahun 1980. Beberapa tahun setelahnya, rumah itu ditempati oleh pasangan Norma Sutcliffe dan Gerald Helfrich. Selama menempati rumah tersebut, pasangan ini mengaku hidup damai tanpa gangguan apapun. Namun sejak munculnya film The Conjuring, banyak orang yang penasaran dengan rumah keluarga Perron sehingga mereka berbondong-bondong mendatangi rumah tersebut. Gara-gara hal inilah Norma dan Gerald mulai sangat terganggu. Mereka mengungkapkan ada banyak penyusup dan telah terjadi sejumlah aksi vandalisme. Tak hanya itu, mereka bahkan menemukan barang-barang aneh yang berhubungan dengan pemujaan setan yang diletakkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Tak tahan dengan semua gangguan itu, pasangan Norma dan Gerald akhirnya menuntut produser film dan membawa masalah ini ke jalur hukum. Kematian dan sosok Bathsheba. Dalam film The Conjuring yang pertama, gangguan yang meneror keluarga Perron berasal dari arwah si penyihir Bathsheba. Bathsheba dalam versi film diceritakan tewas gantung diri di sebuah pohon besar yang ada di pekarangan rumah keluarga Perron. Di dunia nyata, sosok Bathsheba memang benar-benar ada, namun kematiannya tidak seperti yang diceritakan di dalam film. Bathsheba Sherman diketahui lahir tahun 1812 di Rhode Island dan tidak ada bukti kuat bahwa ia adalah seorang penyihir. Kabar bahwa ia adalah seorang pemuja setan hanyalah sebatas rumor. Sedangkan tentang kematiannya, Bathsheba diketahui meninggal di usia tua pada tahun 1885 dan bukan karena tewas bunuh diri. Para pemain dan kru alami kejadian horor. Bukan rahasia lagi bila para pemain film horor pasti akan ikut merasakan gangguan dari yang tak kasat mata selama berada di lokasi syuting. Tak terkecuali dengan para pemain dan kru film The Conjuring. Sang sutradara James Wan pernah mengungkapkan bahwa saat ia sedang mengerjakan skrip film, anjingnya mendadak bertingkah aneh dan menggeram ke arah ruangan kosong. Vera Farmiga yang memerankan Lorraine Warren pun tak luput dari teror mistis. Aktris tersebut mengaku pernah mendapati cakaran digital di layar komputernya setelah ia mendiskusikan perannya dengan James Wan. Selain itu, Vera Farmiga juga pernah mendapatkan 3 tanda cakaran di pahanya setelah ia terbangun dari tidurnya. Ed dan Lorraine Warren tidak banyak terlibat di kasus Enfield. Di film The Conjuring 2, Ed dan Lorraine Warren diceritakan punya peran besar dalam menangani kasus Enfield yang terjadi di sekitar tahun 1977. Tak hanya itu, pasangan demonologis ini juga dikisahkan mampu mengusir roh jahat yang menghantui keluarga Hodgson. Faktanya, Ed dan Lorraine Warren tidak terlalu terlibat dalam kasus ini. Bahkan berita-berita tentang kejadian di Enfield nyaris tidak menyebutkan nama Warren sebagai investigatornya.
Menurut salah satu paranormal yang menangani kasus Enfield, Guy Leon Playfair, pasangan Warren memang sempat datang ke rumah keluarga Hodgson. Mereka datang untuk melakukan investigasi dan hanya tinggal di rumah tersebut selama 1 hari. Gangguan mistis tidak terjadi di pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi selalu disebut-sebut sebagai jam aktivitasnya para makhluk tak kasat mata. Banyak orang percaya bahwa di waktu-waktu tersebut, hantu dan makhluk halus lainnya menjadi lebih kuat. Dalam film The Conjuring pun teror dari makhluk tak kasat mata juga diceritakan selalu muncul pada pukul 3:07 pagi. Faktanya, teror mistis yang mengganggu keluarga Perron justru terjadi secara rutin pada pukul 5:15 pagi dan bukan pukul 3 pagi. Menurut pengakuan keluarga Perron, gangguan itu biasanya datang dalam bentuk bau busuk hingga ranjang yang bergoyang atau terangkat. Janet Hodgson memalsukan kejadian mistis di rumahnya. Banyak orang yang percaya bahwa seluruh kejadian mistis di Enfield hanyalah hoaks belaka. Sampai sekarang pun kasus tersebut masih jadi perdebatan, tapi ada fakta yang mengungkapkan bahwa sejumlah kejadian di Enfield ternyata cuma bohongan. 2 orang ahli dari Society for Psychical Research atau SPR, mengaku pernah memergoki anak-anak keluarga Hodgson tengah membengkokkan sendok. Tak hanya itu, di tahun 1980, Janet Hodgson sendiri pernah mengatakan pada media ETV News bahwa beberapa kejadian horor di rumahnya memang cuma settingan, namun bukan berarti kasus Enfield adalah hoaks secara keseluruhan. Janet mengungkapkan bahwa kejadian mistis palsu atau buatan hanya sekitar 2% saja dari seluruh gangguan yang ia dan keluarganya alami. Nah, itulah 7 fakta di balik film The Conjuring. Meskipun didasarkan pada kisah nyata, rupanya ada beberapa hal dalam film yang bertolak belakang dengan kejadian sesungguhnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya. Sekian. Terima kasih.